Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi kita bertakbir perlu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hakikat puasa adalah imsak, yaitu menahan diri, jangan salah paham, menahan diri dari dorongan hawa nafsu yang jahat. Tetapi bulan suci Ramadan tidak harus menghalangi kita untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Allahu Akbar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menegakkan kema'rufan atau kebenaran dan mencegah kemungkaran atau kebatilan adalah perintah agama yang sangat penting. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di tempat ini pada hari yang penuh berkah ini, di depan gedung Wakil Rakyat, untuk menegaskan dan meneguhkan tekad kita yang nanti akan dibacakan. Pertama, pemilu dan pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara
saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memurapresi itu adalah Presiden Joko Widodo. Maka kita juga pemilu curang, kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi bisa dibuka. Saya tidak habis pikir kalau ada partai politik yang tidak mau menggunakan hak angket, itu dapat dianggap mereka ingin menutup-nutupi kecurangan. Kalau saya benar menolak hak angket, itu yang ingin kita desakan, kita suarakan di hadapan wakil rakyat yang nanti mereka akan datang untuk menerima pernyataan kita. Kemudian saudara-saudaraku, karena sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden, maka presiden tersebut layak untuk dimakzulkan. Terakhir, aksi rakyat berdaulat pada hari ini bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Kita akan terus menerus, baik dalam bulan Ramadan ini, aksi-aksi yang lebih besar lagi, aksi-aksi di seluruh tanah air. Hari ini berlangsung di Solo, berlangsung di Yogyakarta, sedang juga berlangsung di Bandung dan Surabaya. Bila perlu serentak kita lakukan aksi sebagai rakyat yang cinta terhadap kedaulatan rakyat. Maka saudara-saudaraku, atas nama Presidium dari Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR ini terdiri dari 9 orang. Ada tokoh militer, ada tokoh polisi, ada tokoh dari ormas-ormas agama, termasuk dari non-muslim dan dari kalangan akademisi. Saya berpesan, marilah kita lakukan gerakan ini bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Kita akan datang lagi dengan lebih banyak masa lagi. Saya mendapat informasi dan tantangan Pak Din Syamsuddin, kalau masa hanya 500.000, kalau masa aksi kita hanya 500.000, itu mudah diatasi. Kalau sudah 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, baru kami kewalahan katanya. Rupanya ini saya anggap dan kita anggap meremehkan kita
maka yang akan datang kita buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka kira. Kita datang sebanyak-banyaknya sampai apa yang kita suarakan tercapai, yaitu runtuh dan tumbangnya rejim yang melakukan kejahatan waktu itu, saudara. Maka mohon bersabar. Hari ini tidak perlu ada yang merangsek masuk. Kita harus menyiapkan diri betul-betul, adik-adik mahasiswa, adik-adik guru. Insya Allah pimpinan fraksi akan datang untuk menerima pernyataan kita. Namun setelah 3-4 hari lagi, seandainya suara kita tidak didengar, karena memang yang kita hadapi ini keras kepala, tunggu perintah dari presidium. Tunggu perintah dari presidium. Kita melakukan langkah-langkah perhitungan yang nyata. Oleh karena itu, saya mohon Pak Paulus ikut di samping saya, Mas. Ini Dr. Paulus Yadwa, tokoh Katolik, mantan ketua TMKRI, tadi sudah dipanggil untuk orasi singkat. Biar langsung setelah saya ini, silakan nanti kita berada di sini. Bahkan bagi yang berpuasa, katanya ingin berbuka puasa di depan gedung rakyat ini. Saya yakin sudah membawa bekal masing-masing. Paling tidak kurma dan segelas air. Dan nanti kita menunaikan ibadah sholat maghrib di tempat ini. Oleh karena itu bersabar, dan saya kira kalau capek duduk, kalau capek berdiri silakan duduk. Mari kita dengar ini sambutan dari tokoh Katolik. Ibu-ibu, maaf sekalian, bapak-bapak, dan saudari-saudara sekalian, salut pada bulan puasa ini kita tetap berada di sini. Dan perkenankanlah saya menyampaikan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dirampas pada pemilu yang curang kemarin. Pemilu yang curang merupakan perampasan terhadap kebebasan dan demokrasi. Itu adalah yang tertinggal dari reformasi. Tanpa itu, kita akan kembali pada situasi sebelum reformasi. Apakah kita inginkan Orde Baru berkuasa kembali? Kita menunggu pemilu yang curang sejak pencalonan wakil presiden secara tidak sah yang merupakan amanat haram konstitusi. Kita yang mau hidup berdasarkan konstitusi, kita tidak menghendaki konstitusi diinjak-injak. Apalagi etik tidak dianggap. Orang yang tidak etik, orang yang tidak mengindahkan etik, berarti orang yang tidak beradab dan orang yang tidak berakhlak. Dan saudara-saudara sekalian, tentang pemilu ingin saya berikan ilustrasi bahwa perang dagang antara Cina dengan Amerika, apa yang mereka perlukan? Mereka membutuhkan penguasaan teknologi informasi. Bahkan beberapa minggu yang lalu Amerika Serikat
menangkap seorang mata-mata Cina yang berusaha untuk membobol rahasia teknologi informasi dari Amerika Serikat. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Ternyata data pemilu disimpan di perusahaan Alibaba. Perusahaan Alibaba namanya saja Timur Tengah, tapi perusahaan itu berpusat di Cina. Berarti rahasia pemilu, rahasia rakyat Indonesia, kedaulatan rakyat Indonesia dipersembahkan pada bangsa asing. Itulah perilaku pengkhianat. Siapa pengkhianat? Dan kalau Jokowi sebagai pengkhianat, apa yang harus dilakukan? Turunkan Jokowi. Dengan demikian, kami menyerukan kepada para anggota DPR untuk menjalankan hak angket, untuk mengusut tuntas kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu dan kembalikan pemilu menjadi pemilu yang jujur dan adil. Untuk kemenangan, bukan kemenangan kroni-kroni, bukan kemenangan kaum konglomerat, bukan kemenangan kaum tirani, tapi pemilu harus menjadi kemenangan dari rakyat. Para hadirin sekalian, kita merasa prihatin terhadap apa yang terjadi, sehingga dalam bulan puasa ini kita tetap berada di sini untuk memperjuangkan. Bulan puasa berarti meningkatkan perjuangan kita untuk membela kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kita tidak takut apapun yang terjadi, karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi dan rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Akhirnya saya menyerukan, marilah kita berjuang, bukan berjuang sampai mati, tapi kita berjuang sampai menang, sampai bisa merebut kembali kedaulatan rakyat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.